teman-teman, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sebentar kami akan melangsungkan acara persekutuan remaja pemuda ya Bapa. Kiranya Kau mau menyertai kami, Kau menyertai hati kami ya Bapa, agar kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap petugas yang melangsungkan acara ini ya Bapa. Kiranya Kau mau memberkati mereka, Kau tambahkan berkat kepada hidup mereka ya Bapa. Dan juga teman-teman yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk remaja pemuda, agar kiranya remaja pemuda selalu dapat berkembang ya Bapa, hanya dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku beri kau satu permintaan. Kalimat ini adalah kalimat terkenal yang muncul dalam sebuah iklan televisi. Diucapkan oleh sosok yang keluar dari teko ajaib, yang konon bisa mengabulkan permintaan dari seseorang. Mari berandai-andai, jika kita diberi satu kesempatan untuk meminta sesuatu, dan ada jaminan bahwa permintaan kita akan dikabulkan, kalian mau minta apa? Kecantikan? Ketampanan? Harta? Mobil? Atau kecerdasan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, biasa untuk kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
selamat datang buat rekan-rekan semua yang tidak bisa hadir tapi masih mau untuk mendengarkan dan berkumpul untuk bersekutu. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan Korem sama Kompa yang sudah meminta saya untuk menjadi pembicara. Karena keterbatasan waktu tidak membuat kita untuk tetap bisa bersekutu. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk pertemuan kita, karena terbatas jarak dan waktu untuk tetap bersekutu. Kiranya apa nanti yang menjadi berkat dari hamba-Mu melalui firman yang bisa Hambamu bawakan dapat mengerti buat rekan-rekan semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing kami dari awal hingga akhir Tuhan. Amin. Baik, jadi kemarin saya diminta sama Mas Jojo buat bawakan firman. Saya mikir dulu karena ternyata harus direkam. Oke, jadi bukan masalah gampang karena ada kesibukan dan lain sebagainya, tempat juga kurang memadai, ya di selok-selok kayak kurang lebih seperti itu. Jadi baik untuk pokok firman pada perjumpaan kita hari ini, kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Begitulah firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Baik, buat rekan-rekan semua, kalau kita bisa membaca dengan seksama, walaupun sekilas, kiranya rekan-rekan bisa baca 2 kali ataupun 3 kali. Ini ayat yang cukup menarik karena jadi kita umpamakan seperti ini. Siapa yang dulu pernah melihat iklan Om Jin gitu kan? Iklannya iklan rokok kalau tidak salah ya. Kuberi satu permintaan. Ketika terus kita pernah ada di cerita film fiksi, ada Aladin dan jinnya dengan lampu ajaib, dia diberi 3 permintaan. Dan ada jokes juga ketika ada satu cerita fiksi, ketika ada diberi beberapa permintaan, kita dihabiskan permintaan yang pertama dan kedua, dan yang ketiga adalah untuk meminta
mintaan 3 lagi dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat bahwa ada opportunities ataupun keuntungan. Jadi banyak orang yang tidak sadar, tidak bisa tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menilai dirinya sendiri terhadap apa yang dia inginkan. Kurang lebih seperti itu. Dari ayat tadi kita belajar bahwa Salomo dengan rendah hati yang akan menggantikan ayahnya Daud. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta istri yang cantik, dia tidak minta seluruh kekuasaan dan jabatan dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang dia minta adalah, kalau bisa kita tarik, adalah hikmat dalam memutuskan yang baik dan yang jahat. Di sini menarik karena kalau kita sebagai manusia, misalnya saya gitu kan, saya dikasih suatu keajaiban, saya minta sesuatu, pasti namanya manusia pasti akan minta apa ya? Saya minta uang banyak, saya minta kekuasaan, saya minta mobil, saya minta rumah, saya minta dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi kita batasi sampai di situ dulu. Yang perlu kita kaji nanti di sini adalah ketika kita membaca ayat 5 sampai dengan 12, alangkah baiknya rekan-rekan membaca ayat 1 sampai dengan selesai. Di situ judul perikop ini adalah doa Salomo memohon hikmat. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada statement atau keterangan hikmat. Jadi dalam cerita memang Salomo mendapat mimpi, dia diberi permintaan gitu kan. Terus dia meminta tidak yang aneh-aneh, beda seperti kita yang mintanya aneh-aneh. Jadi berbedakan antara keinginan dan kebutuhan, kurang lebih seperti itu juga. Dan terus di akhir ayat selanjutnya ketika kita baca sampai selesai, sebenarnya ketika kita meminta apa yang benar-benar kita butuhkan dan Tuhan mengerti, Tuhan akan menambahkan semua kepadamu. Di sini kalau tidak salah, sebentar lah, ayat 13 dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi di sini membuktikan bahwa kalau kita nggak aneh-aneh, kita itu tahu, kita itu mengerti hikmat, Tuhan pun tahu apa yang memang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya gini, saya sebagai manusia biasa, saya tidak bisa nyetir, misalnya ya, misal loh, saya tidak bisa nyetir, tapi saya pengen mobil. Padahal saya bisa naik motor. Saya pengen mobil, tapi itu pasti tidak akan berguna ketika diberikan. Beda halnya ketika saya bisa naik motor, saya diberikan motor. Jadi pas, tepat, guna, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu. Karena dalam pengertian hikmat sendiri, dalam pengertian hikmat itu apa ya? Hikmat itu bahasa Inggrisnya wisdom. Nggak bahasa Inggris barang, pokoknya wisdom. Ini secara harafiah berarti pengertiannya pemahaman dalam mengenai orang, barang gitu kan, kejadian, situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi penilaian sesuai dengan pengertiannya tersebut. Di garis bawah ya, sesuai dengan pengertiannya tersebut. Jadi jangan terlalu muluk-muluk hikmat. Jadi kalau orang yang berhikmat, dia tahu porsinya, dia tahu harus bagaimana dan seperti apa. Bukan apa ya, bukan yang tidak tepat.
Jadi kalau kita ngomong hikmat, orang berhikmat di sini ada 3 tingkatan. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, gitu kan. Secara umum sebelum mencapai hikmat, gitu kan. Karena hikmat tadi pengertiannya udah sangat ahlinya ahli atau lebih tinggi gitu ya. Jadi bingung, susah. Tapi yang paling dasar adalah kalau secara umum, secara teknis, secara sains, ada yang gampang aja lah. Ada knowledge, pengetahuan, understanding atau mengerti, atau wisdom, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau knowledge sebatas pengetahuan, kita tahu gitu toh, kita tahu, tapi kita tidak bisa mengerti. Jadi kita tidak paham. Jadi hanya sekedar tahu informasi, knowledge, kita paham ilmunya seperti ini dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengerti, understanding. Kalau ngomongin kita understanding, berarti kita mengerti. Di situ ada experience, kita pernah mengalami, gitu kan? Kita pernah mengalami harus bagaimana dan lain sebagainya apa untuk bisa menjadi hikmat. Kalau rekan-rekan semua dan saya pribadi masih sebatas understanding, mungkin kita masih harus meningkatkan diri kita lagi, kurang lebih seperti itu. Nanti baru kita mencapai wisdom, itu tujuan, kurang lebih seperti itu. Jadi pesan yang bisa diambil dari perjumpaan kita pada hari ini, saya tidak bilang mau pagi, mau siang, mau malam, karena rekan-rekan semua mungkin nontonnya bebas gitu kan pada hari ini, karena saya ngerekam ini pada siang hari di pos jaga security, kurang lebih seperti itu, buat selingan. Jadi yang bisa kita ambil adalah buat rekan-rekan muda yang sekarang gitu kan, yang terlalu banyak menuntut, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau orang Jawa kakean pengen bondo cepet ya kan, kebanyakan keinginan tapi tidak mampu merealisasikan, hanya sebatas impian. Ya prioritasnya yang penting kita itu mengerti kepada diri kita sendiri, kita bisa menilai diri kita sendiri, apa sih yang pantas aku dapatkan dan Tuhan berikan ke dalam kehidupanmu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan menjalani hidup itu enak, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak mungkin kan aku pengen jadi bos dan lain sebagainya, tapi ingat, knowledge teman-teman, pemahaman teman-teman, apakah memang sudah pantas di level tersebut. Beda halnya dengan hikmat, kita menyadari kemampuan kita, kita menyadari apa yang mampu kita emban ataupun apa yang mampu kita terima nanti dan bisa kita kembangkan dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti rekan-rekan kaji sendiri, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan di tengah pandemi, ya kan? Tunggu kedatangan saya, karena saya ini nanti berbulan-bulan di tanah Borneo gitu ya, kalau ketika saya bisa pulang lagi ke Semarang. Jadi saya akhiri firman untuk perjumpaan kita siang hari ini, siang ya, di sini siang, saya ngomongnya siang ya. Pada hari ini mari kita berdoa. Nanti kita doanya doa syafaat, mungkin akan mendoakan bangsa dan negara, buat kesehatan teman-teman di tengah pandemi, terus keluarga teman-teman, studi teman-teman yang di tengah pandemi ini studinya online ya kan, terus Korem dan Kompa di tengah pandemi juga tetap bisa kumpul dan bersekutu. Baik teman-teman, mari kita berdoa syafaat, mengucap syukur Bapa dalam perjumpaan kita pada saat ini. Engkau menyertai bangsa dan negara kami dalam kondisi sulit, kondisi pandemi, perekonomian jatuh, banyak orang susah, banyak segala sesuatu, sektor lini lumpuh. Engkau yang mampu pulihkan, Engkau yang mampu bangkitkan dari keterpurukan. Engkau bimbing hamba-hambamu, Engkau bimbing semua rakyat Indonesia dalam jajarannya dengan porsinya masing-masing untuk dapat menghadapi kondisi pada saat ini Tuhan. Dan mengucap syukur juga Tuhan, kiranya Kau memberikan kesehatan kepada kami semua, orang tua kami semua, keluarga kami semua di tengah kondisi seperti ini. Kau beri pemulihan, Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan dalam masa studinya, pembelajaran secara online tidak dapat bertatap muka karena terbatas oleh protokol yang ada,
Engkau mampukan rekan-rekan kami, anak-anak kami untuk dapat memahami pelajaran yang disampaikan dan menjadikannya sebagai pelajaran yang efektif Tuhan. Bukan mengambil kesempatan opportunities dengan hanya sebatas absen, tetapi tidak mendengarkan dengan baik. Dan mengucap syukur juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini terpencar, bekerja di luar kota, luar daerah, luar provinsi, luar pulau, luar negeri, yang mungkin nanti akan dapat bersumpah kepada kami ketika pandemi ini dapat berakhir Tuhan. Karena kami yakin tidak ada yang mustahil untuk Engkau. Dan kami percaya segala sesuatunya nanti akan cepat berakhir. Dan mengucap syukur Tuhan untuk segala firman yang boleh kami ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Kami tahu kami harus seperti apa untuk masa sekarang, untuk menjadi anak generasi zaman now. Engkau terus pupuk kami Tuhan, Engkau terus bangkitkan kekuatan kami dalam diri kami, mengerti dan memahami akan Alkitab. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Amin. Baik rekan-rekan, cukup panjang atau menurut saya sih sedikit ya yang penting kira-kira bisa menjadi berkat buat rekan-rekan semua. Salam dari Borneo. Buat yang tidak tahu, saya tadi belum perkenalkan nama saya Dimas gitu ya. Bloknya Blok E, rumahnya di Kedungmudu. Sekian dari saya dan semangat pagi, tetap sehat dan tetap semangat. Seringkali apa yang kita minta bukanlah hal yang benar-benar kita butuhkan. Bisa juga kita meminta hanya untuk berfokus untuk kepentingan diri kita sendiri, tanpa melihat apa itu dampaknya, mungkin positif bagi orang lain dan tentunya bagi Tuhan. Melalui pelajaran hari ini, kita diajak untuk meminta sesuatu dengan tepat kepada Tuhan dan sesuatu yang baik baginya. kasih Sobat Kristus yang setia menemani kami bersekutu dari awal sampai akhir. Semoga cara ini bisa menjadi berkat, tidak hanya bagi kita saja, tapi bagi semua orang yang ada di sekitar kita.